Ya. Iya, iya Bu. Izin bertanya, Bu. Nah dulu sabar. Saya dulu. Iya, Bu. Mohon maaf. Udah ada nyisi rambutnya padahal Tony. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain videomu biar kelihatan wajahmu yang garang. Ibu. Oh ya sudah. Emang garang dia, Bu. Ayo lanjut. Awas ya. Nah, tadi udah kita dengar sama-sama presentasi Ririn, Fadli, sama Yusuf. Tiga-tiganya udah bagus, tapi ada beberapa saran dari saya. Yang pertama untuk Ririn, tadi saya, siapa Fadli pertama ya? Nah, untuk Fadli, tadi Fadli pemilihan katanya terlalu banyak kata di mana, Bu? Fadli jangan ke saya. Jadi waktu di latar belakang, ya jadi tadi waktu di latar belakang Fadli sering banget dalam beberapa kalimat tuh di mana gitu. Jadi mungkin bisa memilih kata yang lain, pemilihan katanya supaya lebih bervariasi. Terus itu aja deh kalau Fadli. Nah untuk Ririn, tadi Ririn tulisan di PowerPoint-nya terlalu kecil, terus sampai tulisan latar belakangnya yang terlalu besar, terus poin-poin di dalam latar belakang terlalu kecil. Jadi kita terlalu fokus dengan kata latar belakang yang terlalu besar di tengah-tengah slide. Terus, nah tadi boleh lihat di bagian rumusan masalah, Dek. Kakak. Nah, tadi di rumusan masalah tuh mungkin pemilihan katanya jadi kayak agak kurang gitu. Tadi kalau nggak salah ke latar belakangnya layak digunakan, layak untuk meningkatkan. Bukannya sebelumnya kita layak digunakan dulu baru untuk meningkatkan kan, tapi di Ririn tadi layak untuk meningkatkan gitu. Ya, mungkin Kak, bisa ditambah kata layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan bacaan masalah fisika beserta didik. Terus di batasan masalah tadi, di batasan masalah nggak ada prolog yang menyebutkan bahwa kita tuh butuh pemecahan, butuh batasan masalah. Jadi tadi Ririn langsung menyebutkan batasan masalahnya itu langsung ke poinnya, jadi mungkin perlu prolog dulu. Terus di batasan masalah juga ada penyebutan pokok bahasan. Bukannya sekarang kalau di 2013, kurikulum 2013 udah berubah jadi materi pokok ya? Udah nggak pakai pokok bahasan. Terus yang di tinjauan pustaka terlalu banyak teks, mungkin dipersingkat lagi isi di tinjauan pustakanya. Terus waktu dan tempat pelaksanaannya Ririn itu tadi saya lihat Februari ya. Nah, Februari ini ngambilnya dasarnya apa? Kenapa ngambil Februari? Bukannya pemilihan penetapan judul itu udah dimulai dari beberapa bulan sebelum Februari ya? Ririn. Ya Kak. Ya jadi mungkin ya pas bulan Oktober itu judulnya udah ditetapin Kak, tapi ada mahasiswa angkatan saya juga yang sama judulnya. Jadi di bulan Februari itu saya ganti judul, ditambahin materinya pada judul. Oh iya. Oke. Terus ya oke deh.
Terus kata persentase, tadi presentase, jadi antara mau bilang presentasi sama persentase. Jadi kalau mau nyebut persen, berarti persentase ya. Oke, Kak. Terus penyebutan kata 0,01 kan sebenarnya cuman tadi Irin menyebutnya 0,01. Ya, di tabel klasifikasi kalau nggak salah. Terus Yusuf, nah tadi Yusuf di latar belakangnya itu menyebutkan bahwa pembelajaran hasil observasinya menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas itu masih bersifat teacher center. Terus selanjutnya Yusuf menyebut bahwa walau masih banyak sumber bacaan lainnya, apa hubungannya teacher center sama sumber bacaan lainnya? Tuh, terus di manfaat biasanya kan kalau kita mengembangkan ini, yang pertama kita tuju sesuai dengan judul kita adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, fisika, serta didik, misal seperti itu. Berarti tujuan utama kita melakukan ini yang pertama adalah untuk mengetahui kelayakannya, baru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, fisika, serta didik. Tapi tadi Yusuf pertama-tama menyebutkan manfaatnya untuk guru kalau nggak salah. Jadi untuk peserta didik yang kedua, berarti bisa diperbaiki lagi untuk manfaatnya karena kita tujuannya adalah untuk peserta didik, bukan untuk guru. Terus mana lagi ya? Oh ya, Yusuf juga banyak banget kehilangan kata fisika. Jadi apa judulnya Yusuf? Ya Kak, judulnya itu pengembangan perangkat pembelajaran model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik. Nah, di judulnya udah ada kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik ya. Tapi tadi di banyak bagian di latar belakang, di sampai bab 3 juga Yusuf seringkali kehilangan kata fisika. Jadi kan yang kita lakukan penelitian saat ini adalah dalam mata pelajaran fisika. Jadi jangan sampai kehilangan kata fisikanya. Di setelah kata berpikir kritis berarti ada fisika peserta didik gitu. Terus udah untuk sarannya. Pertanyaannya sekarang. Yang untuk Yusuf. Yang pertama pertanyaan untuk Yusuf. Tadi Yusuf menyebutkan di analisis data bahwa bukan di bagian apa itu di bab 3 lah. Tadi Yusuf menyebutkan hanya akan melakukan sampai pada tahap development. Tapi lihat lagi ke belakang di analisis data, Yusuf menampilkan perhitungan endgain atau perhitungan peningkatan kemampuan berpikir kritis fisika peserta didiknya. Nah, bagaimana Anda melakukan bisa mengetahui peningkatannya kalau Anda hanya melakukan penelitian sampai pada tahap development. Gitu. Terus untuk Fadli kenapa memilih alasan Anda memilih model R&D apa? Sama yang Ririn menurut Ririn apa kekurangan dari model yang Ririn gunakan? Udah itu aja Bu. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Rizky, Bu. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Sri Rizky, Bu. Tony udah nangis deh tuh. Udah dia ini. Tony dulu ya, habis Tony baru Mega. Tony, Mega, baru Rizky ya. Kasihan Tony udah dia nyisir tadi. Yuk lanjut, Tony. Hey,
Kita dulu lihat mic-nya belum dinyalain, Tony. Udah action. Terima kasih Bu Pembimbing ya atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada yang terakhir tadi ya, Saudara Yusuf. Yang pertama saya ingin bertanya terkait dengan itu tempat penelitiannya ya. Nah, tapi di sana sebelumnya kan pernah observasi kan di SMA 7. Nah, tapi di tempat penelitiannya tadi tertera FKIP kan tadi di Unram. Nah, itu yang saya masih bingungkan kan. Apakah tempat pembuatan perangkatnya di sana ataukah memang di sana juga penelitian gitu. Kemudian yang kedua saya ingin tanyakan juga terkait analisis itu. Semisal bisa kan semisal bisa dianalisis berpikir kritis dan apa tadi penguasaan konsep ya, apakah bisa dianalisis secara bersamaan gitu kan, karena kan penguasaan konsep dan berpikir kritis itu kan berbeda kan, apakah bisa dianalisis bersamaan seperti itu saja Bu dan Saudara Yusuf. Ya, lanjut Mega. Assalamualaikum. Oh, dia pakai malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya Bu, saya lagi sama Mala. Satu di mute kayaknya. Komputermu Iya, sanaan Mala sanaan. dia menggema. Ya Bu, soalnya kendala Zoom saya dia nggak bisa kedengaran jadi punya Mala. Untuk 3 presentator yang tadi, saya lanjut. Untuk 3 presentator itu untuk masalah slide atau PPT itu bagus semua. Soalnya template-nya itu ya bagus, apalagi punyanya Ririn itu mungkin dia pakai yang jalan-jalan itu lupa warna biru. Terus saya komentar dulu. Tadi kan udah dikomentar sama Mala, kurang lebih sama lah karena di satu lokasi. Tapi ada beberapa tambahan dari saya. Yang pertama itu Padli, di mana kalimat di mana tadi itu ya, udah ya tadi ya. Ya, kalimat di mana itu banyak sama kalimat apa ya tadi. Itu jadi penghubungnya. Tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya Padli, yang kalau pakai di mana kayak gitu nggak apa-apa. Jadi baguslah kayak slide per slide untuk menghubungkan, cuma terlalu banyak. Kemudian kata A dan E. Setahu saya, kalau saya pribadi, kalau belum belajar, itu pasti banyak A dan E. Tapi untuk mengurangi kata A dan E, itu bisa diam sejenak. Untuk mengurangi kata A dan E. Itu lebih baik diam, baru dilanjutkan gitu ke kalimat selanjutnya. Kemudian mana tempatnya ini? Pengembangan teknologi, kemudian pengembangan tanda panah kiri dan kanan itu kan menunjukkan setara kan, maksudnya. Nah, itu tapi panahnya itu di bagian teknologi aja, pengembangan teknologi harusnya di tengah-tengah panah setara itu gitu. Saya nggak ngerti sih maksudnya kayak gimana, cuma nangkepnya kayak gitu. Kalau lebih baiknya gitu, kalau emang dia setara, bisa bagusnya itu di tengah-tengah. Kemudian di slide definisi operasional itu diberikan kan tadi cuma di definisi operasionalnya itu cuma inti-intinya aja kan, maksudnya kayak apa pengembangan apa gitu judulnya. Tapi di balik layar itu Fadli membaca teks lebih baik itu di definisi operasional, di bawahnya itu dikasih poin-poinnya aja biar di balik layarnya itu nggak terlihat membaca teks kayak gitu di skripsinya, di proposal, maaf.
Itu sih. Kemudian apa ya? Nah, ini di bagan kerangka berpikir kalau nggak salah. Itu kan ada enggak. Prosedur penelitian itu di mana ya? Ada tahap define, design, dan lain sebagainya. Coba lihat ininya. Itu harusnya dikasih tanda panah, tahap define itu sampai mana, tahap desain itu sampai mana. Walaupun tadi kotakannya itu kan udah ya udah setara, cuma kan pembaca itu apakah dia tahu tahap define itu sampai mana, kemudian tahap desain itu sampai mana. Lalu pertanyaan untuk Fadli, multimedia bentuk apa yang digunakan? Kemudian selanjutnya Ririn. Ririn yang pertama itu slide-nya harusnya dikeluarin satu persatu, dan itu kecil sekali tadi di bagian latar belakang pada bagian masalah. Itu kecil sekali. Diam. Terus yang kedua itu masih banyak tulisan di tinjauan pustakanya itu. Itu sih pelajaran juga untuk saya kemarin. Kemudian pertanyaannya, kenapa sampai artikel seminar hasil nggak sampai implementasi? Kemudian di bagian bab 3 itu ada kriteria validitas. Nah, di sana itu saya melihat tabelnya untuk persentase tidak valid itu 1 sampai rentan 1 sampai 50% itu tidak valid, kayak setengahnya gitu loh. Iya, memang gitu sumbernya. Cuma itu setengahnya gitu loh. Kasihan misalnya nanti kalau dia di bawah 50 itu berarti dia tidak valid gitu kan. Setahu saya kemarin saya lihat beberapa sumber untuk yang valid dan tidak valid ini, itu dia kayak setara gitu. Misalnya kalau untuk 5 kategori valid tidak valid kayak gitu, itu harusnya persentase 1 sampai 30 kayak gitu. Saya pernah ngelihat itu lebih baik gunakan kayak gitu, itu sih. Kalau saran dari saya, itu saran tadi. Pertanyaannya kenapa sampai artikel seminar hasil